Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki 1 Desember 2023. Juga mengingatkan kita mulai memasuki minggu-minggu Adventus sampai kepada peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan mengakhiri tahun 2023. Kita awali minggu Advent pertama ini dengan merenungkan sebuah berita yang menggemparkan dan mengagumkan. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudara, ini berita kelepasan atau berita pembebasan yang dinanti-nantikan oleh umat. Saya kira kita semua mengerti betapa menakutkan, mengerikan ketika orang dipenjara. Orang dipenjara bisa karena kesalahannya, tapi juga dipenjara karena kesalahan orang lain. Atau mungkin dipenjara karena salah tangkap. Ada banyak kasus. Tapi prinsipnya ketika orang mengalami penindasan, orang mengalami keterpurukan, bahkan terpenjara, hidupnya tidak aman, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Beberapa kali orang Israel mengalami penderitaan yang begitu hebat. Di tanah Mesir mereka mengalami 430 tahun lebih dalam penindasan pemerintahan Firaun dan keturunannya. Maka Tuhan utus Musa dan Harun dan membawa mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun pun mereka tidak bebas sepenuhnya, tapi mereka juga menghadapi penindasan-penindasan yang luar biasa, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, karena di situ juga ada kebutuhan orang tua, anak-anak, pembantu, wanita, semuanya mengalami silih berganti padang gurun yang begitu ganas. Tapi toh ada tangan Tuhan di sana. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana dari surga, ada daging burung puyuh, ada air keluar dari batu karang. Semuanya tidak cukup menghibur, karena bagi mereka ini sebuah penindasan yang begitu hebat. Belum cukup sampai di situ, ketika sampai di Yerusalem, mereka harus dibuang lagi ke Babilonia 70 tahun. Bait Allah dihancurkan di Yerusalem, sebuah tsunami besar yang mereka hadapi. Penindasan dan penindasan. Karena satu aja alasannya. Karena dosa, karena ketidaktaatan pada Tuhan, karena membelakangi Tuhan. Maka dosa itu yang membuat mereka menjadi lelah. Saudara, banyak orang lelah bukan karena bekerja. Baik itu lelah fisik, tapi lelah jiwa, lelah hati. Karena dosa yang menindas. Itulah sebabnya Yesaya menyampaikan berita ini. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Allah yang meminta supaya penghiburan terjadi. Penghiburan terjadi karena orang mengalami duka, mengalami sengsara, maka perlu ada kata-kata penghiburan. Tidak hanya dihibur, tapi juga meminta supaya tenangkan hati Yerusalem. Yerusalem itu kota Allah, harus mengalami kedamaian. Serukan kepadanya, seluruh perhambaannya sudah berakhir, kesalahan-kesalahannya sudah diampuni. Sebab selain mendapatkan hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosa, tetapi ada pembebasan, ada kelepasan, ada kelegaan. Dan saya ingat ucapan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Karena itu saudara-saudaraku, dalam minggu Advent ke depan selama 1 bulan ini, kita mendapatkan kabar gembira, kabar sukacita. Dan sepanjang perjalanan kita tahun ini, ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang membuat kita lelah. Tapi Tuhan tidak pernah lelah menebus kita. Kita capek, tapi Tuhan tidak pernah capek membebaskan kita. Dan karena itu kabar sukacita, kelepasan terjadi. Lepas dari semua belenggu-belenggu dosa. Lepas dari semua intimidasi-intimidasi iblis. Lepas dari apa kata orang. Lepas dari penghakiman. Dan kita hanya mendengar kebenaran surgawi. Dia datang dalam Kristus Yesus, tidak hanya melepaskan kita, tidak hanya menebus kita, tapi menyelamatkan kita dan memberi kita pengharapan yang baru, ibarat matahari yang terbit di waktu pagi, memberikan pengharapan baru, dan ketika dia terbenam, membawa kita dalam kelegaan beristirahat. Besok pagi lagi kita bangun dengan kesegaran baru, sehingga kita beratap dan berkata, setiap hari selalu baru rahmat Tuhan. Tuhan memberkati kita malam ini, istirahat kita. Haleluya. Amin.